Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misna Amelia Safitri dengan ujung NIM 013. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah psikolinguistik yang berjudul Persepsi Bahasa, Leksikon Internal, Pemahaman Kalimat dan Memori, kemudian Pemahaman dan Memori Wacana. Yang pertama ada persepsi bahasa. Persepsi bahasa dalam psikolinguistik adalah proses di mana sebuah ujaran transaksional. Proses ini melibatkan 3 tahapan, yaitu pendengaran, penafsiran, dan pemahaman terhadap semua suara yang dihasilkan oleh penutur. Persepsi ujaran menggabungkan tidak hanya fonologi dan fonetik dari tuturan yang akan dirasakan, tetapi juga aspek sintakmatik dan semantik dari pesan lisan tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi ujaran antara lain fonotaktik dan tilas neurofisiologi seseorang dalam mempersepsikan ujaran. Beberapa hal yang berkaitan dengan persepsi bahasa dalam psikolinguistik. Yang pertama, kemampuan manusia untuk menganalisis bunyi ujaran dan mengidentifikasinya sebagai suatu bahasa. Kemudian ada persepsi terhadap ujaran atau percakapan adalah hal yang mendasar dalam memahami dan menggunakan bahasa. Kemudian proses pengujaran adalah sebuah perubahan dari proses artikulasi dan kemudian terkonsep dalam otak manusia secara sempurna. Selanjutnya hal tersebut diwujudkan dalam makna sintaksis, semantik, dan pragmatik. Kemudian ada pengetahuan tentang fonotaktik yang berbeda dari satu bahasa ke bahasa lain, menyadarkan para pengajar bahasa perlunya perhatian khusus dalam pembelajaran bahasa asing. Dalam psikolinguistik, persepsi bahasa berkaitan dengan kemampuan manusia untuk memahami dan mengidentifikasi bunyi ujaran sebagai suatu bahasa, serta bagaimana proses pengujaran terkonsep dalam otak manusia dan diwujudkan dalam makna sintaksis, semantik, dan pragmatik. Kemudian ada leksikon internal. Leksikon adalah salah satu subsistem bahasa yang terdiri dari kumpulan kata-kata dan makna-maknanya. Dalam psikolinguistik, leksikon internal adalah representasi mental dari kata-kata yang telah dipelajari dan disimpan dalam memori jangka panjang, termasuk makna pengucapan dan informasi lain yang terkait dengan kata tersebut. Leksikon internal ini terbentuk melalui proses pemerolehan bahasa dan perkembangan bahasa sejak masa anak-anak. Kemudian, bahasa sejak masa anak-anak dalam psikolinguistik, kajian leksikon internal meliputi proses pemerolehan kata-kata, penyimpanan kata-kata dalam memori jangka panjang, dan pengambilan kata-kata dari memori untuk digunakan dalam berbicara atau menulis. Contoh dari leksikon internal dalam psikolinguistik adalah kemampuan seseorang untuk mengingat dan menggunakan kata-kata dalam bahasa yang dikuasainya, seperti mengingat kata-kata dalam bahasa Indonesia dan menggunakannya dalam kalimat yang dibuat. Leksikon internal juga dapat mempengaruhi pemahaman dan produksi bahasa seseorang. Kemudian ada pemahaman kalimat dan memori. Pemahaman kalimat dan memori merupakan topik yang cukup penting. Pemahaman kalimat meliputi pemahaman umum, pemanfaatan kalimat, dan pemahaman penyimpanan dalam memori dan persepsi ujaran. Sedangkan memori dalam psikolinguistik berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengingat dan menyimpan informasi dalam bahasa. Kemudian ada contoh kalimat tentang pemahaman kalimat. Yang pertama ada saya memahami kalimat tersebut dengan baik. Kemudian pemahaman kalimat sangat penting dalam berkomunikasi. Kemudian proses pemahaman kalimat melibatkan banyak aspek seperti sintaksis dan semantik. Contoh kalimat tentang memori dalam psikolinguistik yaitu berkemampuan memori sangat berpengaruh pada kemampuan berbahasa seseorang. Seseorang yang memiliki kemampuan mengingat yang baik cenderung lebih mudah mengingat kosakata baru. Kemudian ada pemahaman dan memori wacana.
Pemahaman dan memori wacana adalah bagian dari proses bahasa yang meliputi alat-alat, materi, dan mengingat, yang disebut memori dan persepsi. Beberapa aspek yang penting dalam garapan psikolinguistik antara lain kompetensi, yaitu proses bahasa dalam komunikasi dan pikiran. Kemudian akuisisi, yaitu pemerolehan bahasa. Kemudian performansi, yaitu pola tingkah laku berbahasa. Kemudian asosiasi verbal dan persoalan makna. Proses bahasa pada abnormal. Kemudian persepsi ujaran dan kognisi dan pembelajaran bahasa. Jadi perlu adanya pemahaman yang lebih seksama atau teliti terhadap wacana, tulisan, objek, dan benda yang diamati, sehingga dapat dituangkan dalam sebuah tulisan. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.